Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pengenalan statistik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puputri Alda dari mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu Dr. Jesse Alexander Alim, MPD. Nah, kita lanjut yuk. Pengenalan statistik mempunyai 5 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian statistika dan statis. Yang kedua, karakteristik pokok statistik. Yang ketiga, manfaat dan kegunaan statistika. Yang keempat, variabel. Dan yang kelima adalah skala. Nah, teman-teman, apa itu statistika dan statistik? Jadi, statistika dan statistik memiliki perbedaan. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mengumpulkan data, menganalisis atau mengolah data, dan mengimplementasikan data hingga dapat menarik kesimpulan. Berdasarkan data tersebut, sampel dan hasilnya dimanfaatkan untuk populasi. Sementara statis diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram, dan lain-lain. Yuk lanjut. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih, apa itu statistika pendidikan? Statistika pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada dalam bidang pendidikan. Contoh datanya data prestasi belajar siswa, motivasi belajar siswa, data kemampuan pemecahan masalah peserta didik, data tentang anggaran pendidikan, atau semua data-data yang berhubungan dengan pendidikan dapat diperoleh untuk dijadikan sebagai variabel penelitian. Nah, selanjutnya karakteristik pokok pendidikan terbagi menjadi 3, teman. Ada statistik bekerja sama dengan angka, dan yang kedua yaitu statistik bersifat objektif, yang ketiga statistik bersifat universal atau umum. Manfaat dan kegunaan statistika terbagi menjadi 2, ada yang secara umum dan secara khusus. Manfaat dan kegunaan statistika secara umum membuat data menjadi lebih tertata, mengerahkan kita untuk mampu merangkum dan menyimpulkan informasi, dan mengarahkan kita lebih objektif dan memiliki kemampuan berpikir kuantitatif. Dan yang secara khusus yaitu komunikasi, deskripsi, relasi, korelasi, dan komparasi. Ingat ya, statistika dibedakan menjadi 2, ada statistika deskriptif dan inferensial. Statistika deskriptif merupakan bagian statistika yang mempelajari cara penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan. Penyusunan data itu dimaksudkan untuk memberikan gambar mengenai urutan data atau kelompok data. Untuk penyajian data dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data dalam bentuk grafik, gambar maupun diagram. Statistika inferensial merupakan bagian statistika yang mempelajari tata cara penarikan simpulan mengenai populasi berdasarkan data yang ada pada sampel, tentang bagaimana cara menggeneralisasikannya. Itu adalah perbedaan statistika. Yang selanjutnya, variabel. Variabel adalah suatu sifat atau karakteristik atau nilai dari suatu objek yang mana setiap objek memiliki nilai yang bervariasi yang dapat diobservasi atau diundur. Macam-macam variabel berdasarkan yang pertama karakteristik nilai data. Terbagi 2, yang pertama variabel discrete adalah variabel yang datanya diperoleh dari observasi. Contohnya pengamatan, angket wawancara, atau membilang dan menghitung. Contoh variabel jenis kelamin dan variabel jumlah siswa atau jumlah penduduk. Yang kedua adalah variabel kontinu. Adalah variabel yang datanya diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya variabel kemampuan pemecahan masalah dan variabel prestasi belajar. Macam-macam variabel berdasarkan hubungan antar suatu variabel dengan variabel lain terbagi menjadi 5. Yang pertama, variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau variabel yang membuat perubahan pada variabel dependen. Yang kedua, ada variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dan yang keempat, ada variabel intervening atau variabel antara atau penyela adalah variabel yang terletak antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga membuat variabel independen tidak langsung berpengaruh pada variabel dependen. Dan yang kelima, yang terakhir,
adalah variabel kontrol, adalah variabel faktor luar yang tidak diteliti atau tidak berpengaruh pada hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Kita lanjut ya teman. Data. Ada yang tahu apa arti data? Data adalah suatu keterangan yang dapat berbentuk bilangan maupun non-bilangan yang diperoleh dari hasil observasi atau membilang atau mengukur suatu variabel. Sedangkan bentuk tunggal dari data kita sebut dengan datum. Berdasarkan bentuk atau sifatnya, data terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan berdasarkan karakteristik nilai, data terbagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Selanjutnya, pembahasan kita tentang skala. Skala, apa itu skala? Skala merupakan hasil pengukuran yang terdiri atas beberapa jenis skala yang bervariasi. Pengukuran adalah persembahan angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Next. Berdasarkan pengumpulan datanya, skala dibedakan menjadi 4. Yang pertama skala nominal, yaitu skala yang paling sederhana. Tidak ada asumsi tentang jarak atau urutan kategori dalam skala ini. Yang kedua skala ordinal, karakteristiknya dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengurutan pengamatan, contohnya data dari variabel tingkat pendidikan. Yang ketiga skala interval, karakteristiknya dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengukuran pengamatan, terdapatnya satuan pengukuran, dan data interval diperoleh dari mengukur, contoh variabel prestasi belajar. Yang keempat skala rasio, karakteristiknya dapat dilakukan klasifikasi pengamatan, dapat dilakukan pengukuran pengamatan, terdapatnya satuan pengukuran, dapat dilakukan perbandingan pengukuran, dan ada nilai non-mutlak, contohnya berat benda, panjang benda. Nah, selanjutnya, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.